Oke, ketemu lagi dengan saya, Miss Nova. Di sini kita akan membahas materi iman kepada hari akhir, ya, yang merupakan mapel kita agama Islam. Dimana di sini kita akan membahas tentang apa itu iman pada hari akhir, ya. Kemudian kita juga mengetahui tanda-tanda orang yang beriman pada hari akhir, kemudian aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang menyatakan bahwasanya kita beriman pada hari akhir. Oke, kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, iman pada hari akhir itu adalah mempercayai dan meyakini bahwa akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia, ya. Nah, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Nah, itulah sebabnya sikap hati-hati dalam menjalani hidup sangat penting menjadi perhatian kita. Nah, karena hari akhir itu juga disebut dengan hari pembalasan atau disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Itu juga terdapat di Quran surah Al-Mumtanah ayat 3. Nah, karena hari akhir ini kita selalu berhubungan, ya. Akan kita tahu bahwasannya hari akhir itu adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengetahui apa-apa saja yang ada atau kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup yang menandakan akan datangnya hari akhir. Nah, penjelasan berikutnya, fungsi beriman kepada hari akhir. Nah, apa sih fungsinya kita beriman pada hari akhir? Kenapa sih kita harus beriman pada hari akhir? Nah, pertama, untuk menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sebagaimana penjelasan saya tadi. Nah, sehingga akan selalu taat kepada Allah, taat kepada agama, dan membatasi diri terhadap kesenangan di dunia. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah, orang tua, berbaik terhadap sesama manusia, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Nah, kemudian yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan hidup, adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Karena pada dasarnya sudah saya jelaskan tadi bahwasanya keyakinan akan adanya hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima yang harus kita yakini, yang harus kita percayai sebagai umat Islam. Nah, kemudian pada berkenaan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187. Nah, itu dapat kita jelaskan ada jenis-jenis, ada tanda-tanda, ya, yang harus kita ketahui, di mana yang pertama itu adanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Itu adalah kiamat kecil yang merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Contoh adanya kematian, ya, adanya maksiat di mana-mana, ya, adanya pembunuhan di mana-mana, ya, yang tidak terkontrol lagi oleh akal manusia, ya. Bencana alam apalagi gunung meletus, banjir, ya, gempa bumi. Nah, itu adalah sebagian kecil tanda-tanda dari kiamat kecil yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, di mana ini merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Contoh, matahari terbit dari barat, rusaknya Ka'bah, ya, hancurnya berkeping-kepingnya bumi, langit dan sebagainya, planet-planet bertabrakan, ya. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat kubro.
Nah, jenis-jenis kiamat ini itu harus kita ketahui. Yang pertama dari kiamat kecil. Nah, itu yang sering kita lihat, yang sering kita temui di fenomena alam. Kejadian-kejadian alam yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Orang pacaran udah nggak tahu malu lagi di lingkungan kita, di jalan raya di mana-mana, ya itu termasuk kiamat kecil, ya. Belum lagi kiamat besar seperti apa. Nah, di sini kita harus teliti dulu dari kiamat kecil. Dari kiamat kecil kita udah tahu seperti itu, maka berusahalah untuk menjadi manusia yang beriman, ya, melakukan perbuatan baik secara ihsan. Nah, kemudian pemahaman hari akhir. Adanya pemahaman hari akhir itu berarti hari yang paling akhir dalam hidup, ya. Dan kehidupan makhluk dunia ini yang dikenal dengan hari kiamat. Hari yang dikenal dengan hari kebangkitan. Terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya, ya. Kemudian hari di mana bumi akan hancur, dunia akan tamat. Nah, berada di alam semesta serta dibangkitkannya orang sudah meninggal untuk dihisap amal perbuatannya. Nah, di situ adalah dapat kita pahami bahwasanya hari akhir itu bukan hanya sekedar guyon saja, bukan sekedar info atau dalil dalam Al-Quran saja, tapi memang situ ada sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Hajj ada, kemudian sesuai dengan ilmu-ilmu baik itu geologi, fisika, ya itu ada pemahaman tentang hari akhir. Jadi di sini ada 3 pemahamannya, ya, yang dapat kita perhatikan. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro, nah tanda-tanda kiamat besar, ya sebelumnya kita sudah jelaskan juga. Tapi pada dasarnya yang perlu kita ketahui yang pertama, matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Nah, artinya apa? Sebelum itu maka bertaubatlah. Yang selalu berbuat maksiat maka bertaubatlah, berhijrahlah. Ya. Hijrah itu artinya apa? Kita merubah diri kita dari yang buruk ke yang baik. Nah, kemudian yang kedua munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, ya. Nah, itu akan merupakan proses-proses tanda-tanda di hari kiamat kubro, kiamat besar. Kemudian serangan terhadap Ka'bah, ya. Kemudian perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia dan sebagainya. Nah, kemudian masuk pada tanda-tanda kiamat kubro. Nah, di sini ada perang dan pembunuhan merupakan hal wajar, penipuan, skandal, perzinahan merajalela. Nah, ini merupakan tanda kiamat kecil, tidak sama halnya seperti kiamat besar tadi. Kemudian minuman keras menjadi hal terpopuler, ya, padan gurun Arab menjadi hijau, yang dulunya nggak bisa tumbuh pohon-pohon, nggak bisa tumbuh rumput-rumput, sekarang udah tumbuh. Nah, itu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat kecil. Oke? Nah, jadi bisa kita pahami, bisa kita simpulkan bahwasanya keyakinan kita akan ada hari akhir berarti menandakan kita ingat kematian, ingat waktu penantian, maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya demi mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Di samping itu harus menjadi kesadaran bersama bahwa adanya hari akhir menjadi bukti keadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi di hidup ini dan jika di akhirat itu bagaimana, ya. Jadi kehidupan manusia itu tidak berakhir dengan kematian, tapi kematian hanya akhir masa ujian manusia di dunia. Nah, sebaliknya nanti penyesalan akan dibalas dengan siksaan yang pedih. Maka insaf dan bertaubatlah di saat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian penjelasan tentang iman pada hari akhir. Semoga ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.